Bayangkan di umur lebih kurang belasan tahun tadi, dia pun dijumpai oleh seseorang. Faqala li, ada yang mengatakan kepadanya, hadza Malik sayyidul muslimin yauma idzin. Ada Imam Malik di Madinah, dia pemimpinnya orang Islam. Maknanya pemimpinnya para ulama di zaman itu. Orang kalau mendengar Imam Malik, wah ini ulama besar. Kenapa? Dialah yang punya kitab hadis. Satu-satunya kitab hadis di zaman itu ya kitab Al-Muwatta. Sampailah informasi Imam Malik itu kepada Imam Asy-Syafi'i. Apa kata dia? Fa waqa'a fi qalbi. Setelah mendengar ada ulama besar Imam Malik, betul-betul tertanam ke dalam hatiku bahwa aku harus menjumpai dia. Harus berguru kepada dia. Lalu apa yang dia lakukan? Wa amantu ilal Muwatta wasta'artuhu. Lalu aku berusaha mencari kitab Muwatta. Mana kitab Muwatta yang ditulis Imam? Ini sebelum jumpa Imam Malik, pastikan dia baca dulu kitab itu sebelum jumpa dengan Imam Malik. Wasta'artuhu, lalu dia pinjam ke salah seorang ulama yang ada di Makkah. Wa hafiztuhu fi tis'i layal, dan aku hafal kitab yang 10.000 hadis itu dalam waktu 9 hari. Wah, itu 9 malam cuma apa? Selesai oleh dia. Hafal, bukan baca. Kalau sekedar baca ya bisa mungkin. Ini hafal dia dalam 9 malam. Faqadimtul Madinah, lalu aku pun berangkatlah ke Madinah. Setelah hafal baru berangkat. Fabalautul kitab. Sebelum menjumpai Imam Malik itu, dia berjumpa dengan gubernur Makkah. Jumpa dengan gubernur Makkah, tolong berikan rekomendasi untuk belajar agama ke Madinah, menjumpai Imam Malik. Surat rekomendasi itu diberikan kepada gubernur Madinah. Gubernur Madinah pun kaget. Itu kalimat ya. Kemarin sudah kita singgung sedikit. Qala yang paling bawah. Ya bunayya, katanya. Wahai anakku, dia ngomong sama Imam Syafi'i, masih kecil, belasan tahun. Wahai anakku, inna masyi min jawfil Madinah ila jawfi Makkah. Engkau suruh aku berjalan kaki dari Madinah ke Makkah. Berapa kilo tuh Makkah Madinah jalan kaki? Engkau suruh aku berjalan kaki dari Madinah ke Makkah, hafiyan rajilan, dalam keadaan telanjang kaki, tak pakai sepatu, tak pakai sendal, tak pakai alas kaki, ahwanu alayya, lebih ringan bagiku, minal masyi ila babi Malik, daripada aku pergi ke rumah Imam Malik, berkunjung, berada di depan pintu rumah Imam Malik. Lebih ringan kalau engkau suruh aku jalan kaki tak pakai sendal ke Madinah, ke Makkah, dari Madinah ke Makkah, lebih ringan bagiku daripada bertemu dengan Imam Malik. Segan. Karena karisma seorang Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik itu ulama besar. Bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid pun tidak berani macam-macam dengan Imam Malik. Apalagi gubernur Madinah. Artinya karena karismatiknya seorang Imam Malik itu yang luar biasa. Maka orang datang hanya untuk menuntut. Pernah Imam Malik itu dipanggil, disuruh datang untuk mengajar di istana oleh Harun ar-Rasyid. Disampaikan berita itu kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, kalau khalifah mau belajar hadis Nabi, jangan aku yang datang ke istana. Dia yang datang menjumpai aku di rumah. Makanya Harun ar-Rasyid pun belajar kepada Imam Malik. Nah, termasuklah gubernur Madinah ini, dia kalau menjumpai Imam Malik langsung ini gimana rasanya. Tetapi karena Imam Syafi'i ini seorang pemuda yang luar biasa, lalu dia katakan, aku tak ada niat apa-apa. Aku hanya sekedar memohon bantuan agar aku bisa belajar dengan Imam Malik. Tolonglah sampaikan. Akhirnya dia antar juga. Sampailah di depan pintu Imam Malik. Nah, itu kisahnya sudah kita kaji juga kemarin. Paling tidak pertemuan itu pertemuan yang menggagumkan. Pertemuan Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i. Itulah pertemuan pertamanya. Ketika disampaikan surat itu, kata Imam Malik, subhanallah. Awasara ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'khadhu birrasail.
Beginikah cara kalian untuk mendapatkan hadis-hadis Rasulullah? Pakai surat-surat seperti ini kah? Nah, disitulah Gubernur Madinah merasa malu. Karena seperti dimarahi oleh Imam Malik. Tetapi suasana itu menjadi mencair. Karena seorang Imam Syafi'i. Berdiri, maju Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, bukan begitu wahai Imam. Saya ini keturunan Rasulullah. Saya ini pecinta ilmu. Saya datang betul-betul murni untuk belajar kepada engkau. Saya khawatir kalau tidak melalui proses seperti ini, jangan-jangan saya yang masih kecil ini tak bisa bermajelis dengan. Setelah dia jelaskan begitu, barulah Imam Malik tenang. Lalu dia pun memberi nasihat kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini nasihatnya yang baik. Ya Muhammad, karena namanya Muhammad, dia memperkenalkan dirinya Muhammad bin Idris. Ya Muhammad, ittaqillah. Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, wajtani bil ma'asi. Jauhilah maksiat. Fa innahu sayakunu laka sya'nun minas sya'ni. Karena aku melihat engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa. Jadi pesannya itu aja, bertakwa kepada Allah, jauhi maksiat karena engkau ini bukan seperti orang biasa. Ada sesuatu, firasat orang beriman. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hatilah kalian dengan firasat para ulama, firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Makanya Imam Malik pun melanjutkan pesannya kepada Imam Syafi'i. Innallah, yang paling bawah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad alqa ala qalbika, sudah menanamkan, memberikan ke dalam hatimu nuran, cahaya. Allah sudah memasukkan dalam hatimu cahaya. Fala tudfi'hu bil ma'siyah, jangan engkau padamkan cahaya itu dengan perbuatan maksiat. Itu kan pesan-pesan yang luar biasa itu disampaikan oleh Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i. Sampai akhirnya Imam Syafi'i dipersilahkan belajar. Dan ketika dia disuruh baca, dia tak punya buku, tak punya apa-apa, disuruh baca. Dia tak perlu membaca lagi karena dia sudah hafal. Sampai ketemu, zid ya fata, zid, baca terus, baca sampai sekian hadis, sekian banyak, tidak ada satu huruf pun yang ketinggalan, tidak ada satu kata pun yang keliru. Disitulah semakin takjubnya Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i.